Spanyol merupakan salah satu negara Eropa yang pernah datang ke Indonesia untuk melakukan penjajahan, menguasai rempah-rempah dan menduduk wilayah Nusantara. Ekspedisi yang dilakukan oleh kerajaan Spanyol ini didukung oleh pemerintahnya untuk melakukan sumber rempah-rempah baru. Ekspedisi tersebut guna menyayangi Portugis yang juga memiliki ambisi untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah yang baru, sehingga tak heran jika tujuan dari kedatangan bangsa Spanyol pun hampir sama dengan bangsa Portugis. Maka untuk menduduk ambisi tersebut, Spanyol pun melakukan beberapa ekspedisi pelayaran untuk mencapai Indonesia. Pelayaran tersebut pun dilakukan oleh dua penjelajah berbeda, yakni Christopher Columbus dan Ferdinand Magellan. Berikut penjelasan berikut lengkap. Christopher Columbus adalah seorang mahkota handal yang dikenal juga sebagai pedagang dan penjelajah lautan. Ketika Eropa sedang mencari jalan menuju Asia Timur, dia percaya bahwa pelayar ke arah barat dan melintas Samudra Atlantik adalah jalan tercepat menemukan Asia. Columbus berhasil meyakinkan Ratu Isabella untuk menandai pelayarannya. Pelayaran ini sebenarnya berisiko sangat tinggi. Pada awak kapal pun merasa ingin membatalkannya, tetapi Columbus tetap merasa yakin dengan rencananya dan melanjutkan ekspedisi pada 3 Agustus 1492 dengan 3 kapal yang berisi 120 pelaut. Mereka pun melanjutkan perjalanan pada 6 September dengan berlayar ke arah barat. Akhirnya Columbus menemukan sebuah daratan baru yang mereka anggap sebagai India. Daerah tersebut adalah Kepulauan Salvador yang berada di benua Amerika. Waktu perjalanan ketiga, dia memperluas daerah penjajahan yang ke selatan Amerika, khususnya Trinidad dan Venezuela. Columbus berlayar hingga ke Honduras, Panama, Amerika Tengah, Meksiko, dan Santiago Jamaica. Pada akhirnya, Magellan pun berangkat dari Spanyol untuk melakukan ekspedisi di tanggal 10 Agustus 1519. Dia pergi bersama 165 awak kapal yang berbagi dalam 5 kapal berbeda. Mereka melalui Samudra Atlantik, kemudian menuju ke arah barat hingga ke pantai timur Amerika Selatan. Setelah itu, mereka juga melanjutkan perjalanan ke ujung benua Amerika dan melewati suatu selat yang mereka namai sebagai Selat Magellan. Pada 1521, Magellan melalui Samudra Pasifik dan sampai di sebuah pulau bernama Kepulauan Java. Ganti nama menjadi Filipina yang diambil dari nama Raja Spanyol pada waktu itu. Raja Philippines III juga menyebarkan agama di setiap daerah yang dia singgahi. Penyebaran agama ini menimbulkan berbagai perlawanan di sebagian wilayahnya. Perlawanan atas penyebaran agama tersebut dilakukan oleh orang-orang Mactan yang mengakibatkan tewasnya Magellan di Filipina. Orang-orang Spanyol yang tersiksa pun harus meninggalkan Filipina untuk kembali berlayar ke daerah selatan, yakni kapal Victoria dan kapal Trinidad. Mereka berlabuh ke Maluku setelah melewati Kalimantan Utara. Di Maluku ini mereka akhirnya berhasil menemukan rempah-rempah. Spanyol tiba di Indonesia. Setelah Magellan terbunuh saat di Filipina, ekspedisi mencari rempah-rempah pun dilanjutkan oleh Kapten Juan Sebastian Elcano, atau lebih dikenal dengan Kapten Elcano. Perjalanan ini pun disebut sebagai ekspedisi Magalhães Elcano yang berasal dari 2 nama orang yang berbeda. Elcano melanjutkan perjalanan ke arah selatan, melewati Kalimantan Utara dan berujung menemukan wilayah Tidore, Maluku. Penjajahan Spanyol di Indonesia dimulai setelah mereka berhasil sampai di Tidore, Maluku. Selain itu, mereka juga singgah di sekitar wilayah Bacan dan Jailolo. Kedatangan bangsa Eropa ini pun disambut baik dengan masyarakat Maluku hingga menjadi mereka sebagai sekutu.
Sebab saat itu masyarakat Maluku juga tengah melakukan perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Portugis di tanah Indonesia. Keberhasilan Spanyol sampai di Maluku yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah seperti impian yang menjadi kenyataan bagi bangsanya sendiri. Selain disambut baik, mereka juga akhirnya bisa melakukan transaksi perdagangan dengan orang-orang Tidore. Namun, ternyata kedatangan bangsa Spanyol di Maluku ini menimbulkan pertentangan dan ancaman baru bagi Portugis. Pasalnya, Portugis menganggap Spanyol dapat melanggar hak monopoli yang dilakukan oleh Portugis di Maluku. Persaingan dagang untuk mendapatkan rempah-rempah antara Spanyol dan Portugis ini terus berlanjut. Mereka juga turut bersaing dengan memanfaatkan permusuhan yang terjadi pada kerajaan-kerajaan lokal, yakni Tidore dan Ternate. Alhasil, permusuhan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore pun semakin memanas karena ditunggangi oleh kepentingan Spanyol dan Portugis di dalamnya. Saat itu, bahkan Spanyol yang dibantu oleh Tidore sempat ikut berperang melawan Portugis yang turut dibantu oleh Ternate. Karena peperangan tersebut tak terelakkan, Portugis dan Ternate pun keluar sebagai pemenangnya. Namun, kekalahan perang tidak menjadi alasan Spanyol untuk menyerahkan Maluku begitu saja. Perselisihan antara keduanya juga berlanjut untuk mendominasikan perdagangan rempah di tanah air. Untuk menyelesaikan konflik antara dua bangsa Eropa dan kerajaan lokal ini, akhirnya dilakukanlah sebuah kesepakatan perjanjian yang bernama Perjanjian Saragossa. Perjanjian tersebut dilakukan pada 22 April 1529, beberapa waktu setelah peperangan selesai. Dari perjanjian tersebut, akhirnya Spanyol harus angkat kaki dari Maluku dan Portugis dapat kembali memonopoli perdagangan di daerah tersebut. Adapun isi dari perjanjian Saragossa tersebut adalah 1. Spanyol harus meninggalkan wilayah Maluku dan kembali melakukan perdagangan di wilayah Filipina. 2. Portugis dapat tetap melakukan kegiatan perdagangannya di sekitar wilayah Kepulauan Maluku. Setelah perjanjian Saragossa ini disepakati, Spanyol pun kembali ke negaranya dengan melalui jalur barat hingga ke Tanjung Harapan sebelum sampai di negaranya sendiri, Spanyol. Ekspedisi yang dilakukan bangsa Spanyol ini pun dianggap sebagai sebuah perjalanan yang penting bagi sejarah manusia dan ilmu pengetahuan. Sebab dari ekspedisi ini diketahui jika bentuk dunia itu bulat, terbukti dari Delcano yang berlayar dari barat dan dapat kembali ke barat. Tujuan dari kedatangan Spanyol di Indonesia. Penjajahan Spanyol di Indonesia pertama kali dimulai pada 8 November 1521 ketika Spanyol berhasil menginjakan kakinya di tanah Tidore. Dipimpin oleh Kapten Delcano, kedatangan dari Spanyol ini pun memiliki tujuan tersendiri. Mereka berkeinginan untuk mewujudkan semangat mimpi 3G, yakni Gold, Glory, Gospel. Pengertian dari 3G tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Gold. Gold adalah semangat yang dimiliki bangsa Spanyol untuk mencari emas atau kekayaan. Mereka juga mewujudkan mimpi ini dengan melakukan perdagangan rempah-rempah yang merupakan komoditas utama dan memiliki harga yang tinggi. Yang kedua adalah Glory. Glory adalah semangat guna mengharumkan nama, kekuasaan, dan kejayaan dari daerah jajahannya. Oleh karena itu, mereka juga berkeinginan untuk menguasai dan menduduki wilayah yang pernah disinggahi. Dan yang terakhir ada Gospel. Gospel adalah semangat untuk menyebarkan agama Katolik sebagai tugas suci dari agama mereka. Sehingga
Tak heran jika mereka juga menyebarkan kepercayaan mereka pada setiap daerah-daerah yang disinggahinya. Penjajahan Spanyol di Indonesia bukan terjadi tanpa sebab. Pada sekitar abad ke-15 Masehi, bangsa Eropa sudah mulai berlomba dalam hal pelayaran untuk menemukan sebuah dunia yang baru. Tujuan utama dari pelayaran mencari daratan atau daerah yang baru itu adalah untuk menemukan wilayah yang menghasilkan rempah-rempah. Di Eropa, rempah-rempah adalah komoditas utama yang memiliki nilai yang tinggi. Terlebih, fungsi utama rempah-rempah tersebut adalah sebagai bahan untuk mengawetkan makanan. Pasalnya, pengawetan makanan menjadi penting untuk masyarakat Eropa guna mencegah kelaparan yang mungkin akan terjadi saat musim dingin berlangsung. Penjelajahan dan ekspedisi yang dilakukan oleh orang Eropa, termasuk Spanyol ini setidaknya disebabkan oleh dua peristiwa, yaitu kekalahan kerajaan Katolik saat Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel kepada Kekaisaran Turki Utsmani. Saat terjadi Perang Salib, jalur perdagangan antara Eropa dan Asia juga menjadi berantakan karena perang yang terjadi di perbatasan dua benua tersebut. Selain itu, keadaan ekonomi Eropa pun terpuruk karena adanya perang tersebut. Kas kerajaan Eropa menjadi menyusut karena besarnya biaya perang yang harus dikeluarkan. 2 abad setelah perang itu selesai, Konstantinopel jatuh ke tangan Imperium Turki Utsmani Ottoman. Hal ini pun tentu saja menjadi kabar yang buruk bagi kerajaan-kerajaan Eropa. Sebab itu, Konstantinopel tersebut menjadi titik penting dalam rute perdagangan antar benua Eropa dan Asia. Jatuhnya kota Konstantinopel ini menjadi salah satu faktor utama dan terjadinya pelayaran bangsa Eropa ke benua lain, termasuk Asia dan Indonesia. Pasalnya, semenjak Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani, masyarakat Eropa menjadi kesulitan untuk mencari jalan atau akses perdagangan ke Asia. Kaisar Turki Utsmani, Sultan Muhammad Al, juga melarang perdagangan Eropa untuk masuk ke kota Konstantinopel. Padahal, kota tersebut menjadi pintu masuk utama perdagangan Eropa dengan orang Asia, khususnya para pedagang rempah-rempah. Hal itulah yang menyebabkan Eropa mengerahkan pelautnya untuk berlayar dan mencari jalur perdagangan baru, sekaligus menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Dari negara-negara Eropa tersebut, Spanyol dan Portugis menjadi salah satu negara yang sangat aktif dalam merintis pelayaran dan melakukan ekspedisi. Pada 7 Juni 1449, akhirnya disepakati Perjanjian Tordesillas oleh Spanyol dan Portugis. Perjanjian tersebut berisi tentang di bagian dunia menjadi 2 wilayah kekuasaan untuk Spanyol dan Portugis. Wilayah tersebut dibagi berdasarkan garis yang membentang dari kutub selatan ke kutub utara. Itulah yang menjadi alasan Spanyol menjajah Indonesia. Dari kesimpulan, yaitu penjajahan Spanyol di Indonesia dimulai pada saat mereka berhasil menginjakkan kakinya di Tidore, Maluku. Saat itu, Spanyol singgah di Maluku setelah berlayar dari Filipina ke arah selatan. Melewati Kalimantan Utara, kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia ini disambut baik oleh masyarakat Tidore. Tetapi mereka justru menjadi ancaman bagi Portugis yang sudah lebih dahulu menduduki wilayah Maluku. Perselisihan antara dua bangsa Eropa itu pun tak dapat dihindari, bahkan keduanya sempat terlibat perang dengan memanfaatkan permusuhan yang terjadi pada kerajaan lokal Ternate dan Tidore. Untuk mengakhiri perselisihan tersebut, akhirnya dibuat kesepakatan antara Spanyol dan Portugal melalui sebuah perjanjian bernama Perjanjian Saragossa. Dari perjanjian ini, akhirnya Spanyol pergi dari Maluku dan Portugis dapat terus menetap di Maluku. Dengan perginya Spanyol dari Maluku, berakhir juga penjajahan Spanyol di Indonesia.